Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pertemuan sebelumnya, di pagi hari kita telah membaca bab yang pertama yang menjelaskan tentang timbangan sorof. Kemudian pada pertemuan yang kedua tadi, kita telah membaca bab yang kedua, bagian yang pertama. Bab yang kedua, bagian yang pertama ini menjelaskan tentang al-mujarrad wal mazid, yang tersusun dari huruf asli dan yang ada tambahan. Dan bagian pertama itu adalah tentang fi'il. Jadi kalau kita ingat kembali bahwa fi'il itu terbagi menjadi dua, ada yang mujarrad, berarti tersusun dari huruf asli, semua hurufnya asli. Kemudian ada yang mazid, sebagian hurufnya asli, sebagian ada tambahannya. Kemudian yang mujarrad, yang asli, itu mungkin tersusun dari 3 huruf, ketiga-tiganya asli, atau 4 huruf seluruhnya asli. Kemudian kalau yang mazid, yang asalnya 3 huruf, bisa ditambah 1, ditambah 2, atau ditambah 3. Dan sampai di situ sudah mencapai maksimal, karena fi'il itu maksimal tersusun dari 6 huruf, minimalnya 3. Jadi minimal fi'il itu tersusun dari 3 huruf, maksimalnya 6. Kemudian bentuk yang 4 huruf, itu berarti 4 bisa ditambah 1, dan 4 bisa ditambah 2. Dan di situ sudah maksimal. 4 ditambah 2 sudah 6 huruf. Dan kita telah mengenali juga bagaimana bentuk-bentuknya. Wazan-wazan untuk yang sulasi, mujarrad maupun mazid. Begitu juga yang rubai, mujarrad, dan juga yang mazid. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Di sini pembahasan tentang al-mujarrad wal mazid yang tersusun dari huruf asli dan yang mendapatkan tambahan berupa isim. Qala al-musannifu hafizahullah al-mabhatsu tsani. Pembahasan yang kedua. Al-mujarradu wal mazidu minal asma. Yang tersusun dari huruf asli dan yang mendapatkan tambahan dari isim. Kalau yang pertama tadi fi'il, sekarang pembahasannya adalah isim. Wa fihi sittatu dhawabit. Dalam pembahasan ini ada 6 ketentuan. Ketentuan yang pertama, ad-dhabitul awal, al-ismul mujarrad. Apa yang dimaksud dengan isim mujarrad? Wal ismul ladzi takunu ahrufuhu kulluha asliyah. Yang dimaksud dengan isim mujarrad itu adalah isim yang seluruh hurufnya asli. Seluruh hurufnya asli. Sehingga kalau mujarrad berarti tidak ada tambahannya. Tidak ada tambahan. Kemudian yang kedua adalah mazid. Apa yang disebut dengan alismul mazid? Ad-dhabitus tsani, alismul mazidu walismul ladzi takunu fihi ziyadatun ala ahrufihil asliyah. Alismul mazid itu adalah isim yang ada tambahan terhadap huruf-huruf aslinya. Jadi ada huruf asli, kemudian ada huruf tambahan. Sehingga sama. Cuman kalau pada pembahasan yang pertama tadi tentang fiil, tentang kata kerja, kalau sekarang pembahasannya tentang isim, kata benda. Yang mujarrad itu berarti seluruhnya asli hurufnya, kalau yang mazid itu berarti sebagian asli dan ada tambahan. Kemudian penulis rahimahullah beliau menyebutkan wazan-wazan untuk isim yang terdiri dari 3 huruf asli. Ad-dhabitus tsalits, ketentuan yang ketiga,
auzanul ismi tsulatsiyil mujarrad. Wazan-wazan untuk isim tsulatsi mujarrad yang tersusun dari 3 huruf seluruhnya asli. Dan ini kita ketahui saja, mungkin tidak perlu dihafalkan. Berbeda dengan yang fiil tadi, itu cenderung sangat penting untuk dihafal. Di sini yang pertama fa'lun. Contohnya adalah sahmun. Fa'lun sahmun. Sama dengan fiil bahwa minimal isim itu tersusun dari 3 huruf. Isim itu minimal tersusun dari 3 huruf. Maksimalnya berbeda. Nanti akan kita lihat. Sahmun artinya anak panah. Kemudian yang kedua fa'alun. Contohnya qamarun, bulan. Kemudian yang ketiga fa'ilun. Contohnya katifun. Katif artinya pundak. Yang keempat adudun. Wazannya fu'ulun. Fu'ulun. Maaf. Fa'ulun. Fa'ulun adudun. Lengan bagian atas. Kemudian yang kelima ada himlun. Wazannya adalah fi'lun. Himlun, fi'lun. Yang keenam ada fi'alun. Ainabun. Himlun itu artinya beban. Kemudian ainabun, anggur. Yang ketujuh fi'ilun. Ibilun, unta. Fu'lun, quflun. Quflun, gembok. Gembok pintu. Kemudian fu'alun. Contohnya suradun. Suradun itu jenis burung. Kemudian yang ke-10 fu'ulun. Contohnya unuqun. Unuq artinya leher. Ini 10 wazan untuk isim yang mujarrad. Sehingga tersusun dari 3 huruf dan semuanya adalah huruf asli. Kemudian pada ketentuan yang keempat, al-dhabitur rabi' auzanul ismir ruba'iyil mujarrad. Wazan untuk isim yang tersusun dari 4 huruf seluruhnya asli. Wazan untuk isim yang tersusun dari 4 huruf seluruhnya asli. Yang pertama fa'lalun. Fa'lalun contohnya Ja'farun. Kemudian yang kedua fi'lilun. Contohnya ti'bilun. Ja'farun itu arti asalnya sungai. Tapi kemudian digunakan untuk nama orang. Kemudian fi'lilun contohnya ti'bilun. Telur katak. Yang ketiga ada fu'lulun. Contohnya bulbulun. Jenis burung. Kemudian yang keempat fi'lalun. Contohnya dirhamun. Uang perak. Yang kelima fi'allun. Fi'allun. Lamnya ditasydid. Contohnya qimaturun. Qimaturun itu tempat untuk menyimpan buku. Kemudian yang keenam fu'lalun. Contohnya tuhlabun. Tuhlabun artinya lumut. Ini wazan-wazan untuk isim yang tersusun dari 4 huruf seluruhnya asli. Kemudian ketentuan yang kelima. Auzanul ismil khumasiyil mujarrad. Wazan-wazan untuk isim yang tersusun dari 5 huruf asli. Yang pertama fa'allalun. Fa'allalun. Contohnya safar jalun. Safar jalun ini jenis buah. Kemudian fa'lalilun.
fa'lalilun. Contohnya jahmarishun. Jahmarishun. Jahmarishun itu wanita yang lanjut usia. Kemudian yang ketiga fu'allilun. Contohnya udha'milun. Udha'milun. Tidak tinggi dan gemuk. Kemudian yang keempat fi'lallun. Contohnya qirta'bun. Qirta'bun itu sesuatu yang remeh, tidak dianggap. Dan mungkin kata-kata yang disebutkan di sini itu jarang kita jumpai pada wazan untuk isim yang terdiri dari 5 huruf seluruhnya. Karena memang kebanyakan seperti fi'il juga isim itu yang tersusun dari 3 huruf. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa isim yang tersusun dari huruf-huruf asli itu mungkin 3 seluruhnya asli, atau 4, atau 5. Nah, di sini berbeda dengan fi'il. Kalau fi'il 3 atau 4 saja. Tapi kalau pada isim itu bisa 3, bisa 4, bisa 5. 3, 4, 5. Kemudian pembahasan selanjutnya itu adalah yang mendapatkan tambahan. Yang mendapatkan tambahan. Jadi isim yang huruf-huruf asli tadi mendapatkan tambahan. Di sini disebutkan dalam ketentuan yang ke-6, Ad-dhabitus sadis al-ismul mazidu bisyai'in min ahrufiz ziyadati qad takunu mazidan biharf. Isim yang ditambah dari huruf aslinya dengan huruf tambahan itu terkadang mazidan biharfin, ditambah satu huruf. Nahwu ghafir. Contohnya ghafir. Jadi ghain, fa dan ra itu asli, kemudian alifnya tambahan. Au harfain, atau ditambah dengan 2 huruf. Nahwu maghfur. 2 huruf tambahannya adalah mim dan waw. Ghain, fa, ra, 3 huruf asli. Au salasah, atau ditambah 3. Nahwu mustaghfir. Sama, 3 huruf aslinya ghain, fa, dan ra. Kemudian 3 huruf tambahannya ada mim, sin, dan ta. Au arba'ah. Nahwu istighfar. 3 huruf aslinya sama, ghain, fa, dan ra. Kemudian 4 huruf tambahannya ada hamzah, hamzah wasal. Kemudian sin, ta, dan alif. Sehingga isim itu maksimal. Isim maksimal tersusun dari 7 huruf. Isim minimal tersusun dari 3 huruf, maksimalnya 7. Kalau fi'il tadi, itu minimalnya 3, maksimalnya 6. Itu kalau fi'il. Jadi isim minimalnya tersusun dari 3 huruf, maksimalnya 7. Perbedaannya dengan fi'il, kalau fi'il minimalnya 3, maksimalnya 6.